Hai sahabat Dhamma, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Kali ini kita akan berbicara tentang ruang, waktu, diri, dan karya. Sahabat Dhamma, tahukah Anda bahwa di masa-masa remaja seperti kita ini adalah di masa di mana kita mencari jati diri kita, di mana kita ingin melakukan apa yang kita mau dan hanya melakukan apa yang kita senangi saja. Sahabat Dhamma, tapi apakah Anda pernah berpikir tentang apa manfaat dari yang telah Anda lakukan selama ini? Di suatu ketika, saya pernah duduk termenung sendiri dan berpikir, selama 20 tahun, orang tua saya merawat saya dan hingga banyak sekali hal-hal yang mereka banggakan tentang saya. Tapi, hal-hal tersebut hanya mereka lihat dari hasilnya, mereka tidak melihat dari proses saya. Orang lain pun seperti itu. Contohnya, dengan prestasi saya di sekolah. Nilai saya bisa saja bagus, bisa saja saya ranking 1, tapi saya bisa saja membodohi orang lain, membohongi orang lain. Nilai saya 100, ranking saya 1, tapi itu dengan saya mencontek. Saya berpikir lagi, saya itu masih buruk, tapi orang lain sudah membanggakan saya. Apakah saya akan terus-menerus menikmati tepuk tangan orang lain dari hal yang bukan sebenarnya apa yang saya usahakan? Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan hal-hal yang baik dan sama-sama belajar. Mari kita belajar untuk melaksanakan apa yang bermanfaat untuk orang lain. Sahabat Dhamma, saya pernah melihat satu video yang membuat saya benar-benar terketuk hati saya, membuat saya benar-benar menangis, malu, yaitu ada sebuah video. Di sana ada seorang veteran, mantan tentara Indonesia pada zaman perang dulu, berkata bahwa terima kasih anak muda Indonesia, kalian telah mengisi kemerdekaan dengan baik. Dalam hati saya berkata, seandainya Bapak tahu sebenarnya bagaimana anak-anak muda mengisi kemerdekaan hanya dengan bermain HP, bermain game, tidur, pekerjaannya hanya makan, tidur, main game, bermain gadget, dan lain sebagainya. Saya rasa Bapak tidak akan berterima kasih. Dalam hati saya berkata seperti itu. Rasanya seperti ditampar oleh ucapan dari Bapak veteran tersebut. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat videonya, bisa diberikan di kolom di bawah ini. Teman-teman, sahabat Dhamma, ketika teman-teman bermain gadget, ketika teman-teman memiliki waktu luang, membaca buku mungkin, atau melakukan hal-hal yang teman-teman sukai, teman-teman bisa mengambil hal positif dari hal tersebut. Seperti bermain gadget, jangan hanya bermain gadget atau bermain game sepele cecetan dengan temannya, membicarakan hal-hal yang tidak perlu, tapi bisa membuka artikel. Nah, di dalam artikel-artikel tersebut ada banyak sekali tamparan-tamparan untuk kita. Seperti contohnya video tadi yang menampar saya benar-benar sangat saya malu dengan apa yang saya laksanakan, dengan apa yang telah saya lakukan saat ini. Sahabat Dhamma, marilah kita isi waktu-waktu dan ruang-ruang kosong kita dengan berkarya, di mana diri kita telah dibekali oleh banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengalaman dari semasa kita kecil, anak-anak dididik oleh orang tua, di sekolah, pertemanan, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Saya yakin sahabat Dhamma juga memiliki banyak sekali pengalaman, banyak sekali cerita. Tapi sahabat Dhamma belum bisa tapi tidak semua sahabat Dhamma memiliki pendamping. Tidak semua sahabat Dhamma memiliki ruang untuk
menyalurkan bakatnya. Sahabat Dhamma, untuk berkarya itu tidak perlu sulit. Berkarya bisa kita lakukan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain dengan cara yang positif. Contohnya, kita berkarya dengan menari. Dengan menari, kita mengembangkan bakat kita, menyalurkan apa yang kita suka, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kita menghibur orang lain, kita melestarikan budaya kita. Selain menari, misalnya sahabat Dhamma suka bermain gadget. Dari gadget, teman-teman bisa membagikan video-video motivasi, membagikan foto-foto atau quotes-quotes motivasi. Dan foto dan juga video tersebut bisa teman-teman ambil sendiri, bisa di-tag sendiri. Jadi teman-teman bisa mengambil video, lalu diedit dan dibagikan melalui gadget teman-teman semua. Hal tersebut adalah berkarya dengan hal positif, memanfaatkan ruang dan waktu teman-teman semua, dan juga dan dapat menyalurkan bakat dan juga hal-hal yang disenangi oleh sahabat Dhamma. Sahabat Dhamma, berkarya tidak perlu mahal. Ada yang bilang hobi saya mahal. Ada yang bilang mungkin teman-teman juga pernah diejek oleh orang lain tentang hobi. Jangan pernah minder. Selalu percaya diri dengan apa yang teman-teman punya. Selalu berusaha dengan baik tentang apa yang teman-teman dan sahabat Dhamma dimanapun berada dengan positif, selalu bekerja keras. Jangan pernah berpikir bahwa saya bisa, tapi saya tidak punya apa-apa untuk melaksanakan apa yang saya suka. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ketika teman-teman memiliki niat yang baik, tekad yang kuat, hati yang ikhlas, dan kesadaran untuk membantu sesama, kesadaran untuk yang saya lakukan nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Kesadaran akan dampak yang teman-teman lakukan untuk kedepannya, pasti apa yang teman-teman inginkan segera terwujud. Jangan tinggalkan hal-hal baik untuk apa yang teman-teman cita-citakan. Mengisi ruang dengan baik, mengisi waktu dengan baik, menyalurkan apa yang diri teman-teman inginkan, menyalurkan apa yang diri teman-teman punya, dan berkarya untuk banyak orang. Sahabat Dhamma, pernahkah kalian mengukur ruang kalian? Pernahkah kalian mengukur berapa lama waktu kalian? Pernahkah kalian mengukur seberapa jauh diri Anda melangkah? Dan seberapa banyak karya yang telah Anda lakukan, yang telah Anda berikan? Sahabat Dhamma, sesungguhnya ruang dan waktu adalah tidak terbatas jika kita mampu menciptakan hal-hal yang baik. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain ke depannya. Ruang sahabat Dhamma untuk berkarya masih sangat luas, waktu pun masih sangat panjang. Dan kesempatan akan selalu ada ketika teman-teman menciptakannya. Kesempatan adalah waktu. Waktu adalah kesempatan. Ketika sahabat Dhamma tidak menciptakan kesempatan itu, tidak memulai waktu itu, maka kesempatan tidak akan ada dan waktu pun tidak akan ada. Ketika sahabat Dhamma tidak menyempatkan, sahabat Dhamma tidak pernah memiliki waktu. Ketika sahabat Dhamma tidak menentukan waktunya, sahabat Dhamma juga tidak akan pernah memiliki kesempatan. Jangan pernah takut untuk melangkah. Ruang sahabat Dhamma masih sangat panjang, tidak ada batas untuk kita berkarya. Selagi apa yang kita lakukan adalah yang baik, positif, pasti semua orang akan menyukai kita. Ketika kita memiliki metta, cinta kasih terhadap sesama, memiliki karuna, kasih sayang, batin yang seimbang, dan juga rasa simpati, pasti banyak yang mendukung kita, banyak yang memberikan kita sarana
memberikan kita ruang dan waktu untuk menyalurkan apa yang diri kita senangi. Tapi jangan pernah menggiring pikiran sahabat Dhamma semua terhadap hal-hal yang negatif. Sukalah terhadap hal-hal yang baik, sukalah terhadap hal-hal yang positif. Dhamma juga sangatlah luas, seperti ruang dan waktu yang teman-teman miliki. Bahkan teman-teman bisa berkarya dalam Dhamma, seperti dengan menciptakan suatu lukisan, menciptakan sebuah patung Buddha, menciptakan sebuah buku tentang Dhamma dan lain sebagainya. Sahabat Dhamma, yakinlah ketika apa yang Anda lakukan adalah suatu hal yang positif, maka semua akan berjalan dengan baik, akan berdampak dengan baik, dan terlaksana dengan baik. Asalkan kita selalu tahu berterima kasih, asalkan kita tidak lupa tentang 4 pilar sosial, yaitu berterima kasih, meminta pertolongan, meminta maaf, dan juga menawarkan pertolongan. Ketika kita sulit, jangan pernah malu untuk meminta tolong kepada orang lain. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial. Ketika kita sudah ditolong, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah malu untuk meminta maaf. Ketika teman-teman sudah sampai di puncaknya, sudah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, sudah mencapai apa yang benar-benar teman-teman ingin gapai, jangan pernah teman-teman lupa untuk melihat sekitar, mengembangkan metta, karuna, mudita, dan UPK yang teman-teman miliki, mengembangkan cinta kasih terhadap sesama, mengembangkan kasih sayang terhadap semua makhluk, bersimpati kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga memiliki batin yang seimbang. Jangan pernah sombong ketika di atas, jangan pernah merendahkan diri ketika di bawah. Yakinlah bahwa teman-teman masih bisa berkarya untuk meraih apa yang teman-teman inginkan, meraih apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk berbahagia dan memberikan manfaat kepada orang lain. Selalu ingat, ruang dan waktu teman-teman tidak terbatas. Asalkan diri kita mau, diri kita akan mampu dan akan berkarya bermanfaat bagi orang lain. Selalu imbangi dengan hal yang positif, berpikir positif, ikhlas, sadar, sabar, dan jangan pernah lupa terhadap orang lain. Tahu berterima kasih dan membalas budi adalah hal utama. Memberi manfaat kepada orang lain sama halnya memberi manfaat untuk diri sendiri. Seperti itulah yang dikatakan oleh Master Sheng Yen dalam sebuah buku. Kalau tidak salah, bukunya 108 Pepatah Bijak Master Sheng Yen. Teman-teman bisa cari. Itu adalah suatu motivasi yang sangat luar biasa. Selain dari beberapa video yang dapat teman-teman saksikan di gadget teman-teman untuk memanfaatkan teknologi. Sahabat Dhamma, demikianlah yang dapat kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memotivasi dan dapat memberikan manfaat untuk sahabat Dhamma semuanya. Mohon maaf jika kata-kata dan perilaku saya kurang berkenan di hati sahabat Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabhyasata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya.